Hai, saya senang banget hari ini karena tanpa terasa sudah sebulan lebih channel YouTube ini Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya terus hadir dalam rumah saudara, dalam kantor saudara, dalam tempat dimanapun engkau berada. Simply kerinduan kami agar tiap hari sebelum engkau bangun, sebelum engkau cari HP-mu, cari yang lain, engkau cari Tuhan dulu. Dan saya percaya kiranya kabar baik ini boleh memberkati saudara. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, musuh dari semua orang percaya. Kita semua tahu siapa musuh dari orang percaya? Ya, benar. Iblis namanya. Setan, bapa dari orang berdosa. Bapa dari semua yang berdosa, penipu yang paling ulung, dan dikatakan dia adalah seorang pendakwa, namanya iblis. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah, bilang kiri kanan saudara, sadar woi. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa saudara? Bahasa Ibrani-nya bilang si bolis, itu bahasa Batak saudara. Si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tahukah saudara, untuk dapat menang dalam pertarungan iman ini, kita perlu mengenal siapa musuh kita. Kita perlu mengetahui siapa lawan kita. Dalam setiap sepak bola, pelatih memiliki tugas untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari lawan yang dihadapi. Dan Alkitab telah memberikan kita sebuah map, sebuah peta tentang siapa sih iblis itu, apa sih pekerjaannya, apa sih yang dia perbuat. Karena semakin kita mengenal siapa musuh kita, semakin kita dapat mengalami kemenangan. Tapi semakin kita tidak mengenal siapa musuh kita, semakin kita dapat dibohongi, semakin kita dapat ditipu. Bahkan Alkitab mengatakan, waspada, ada malaikat atau ada iblis yang kelihatannya kayak malaikat, serigala berbulu domba. Yang pertama, iblis adalah penipu. Ya, betul. Iblis adalah apa? Penipu. Semua tipu muslihat, semua dusta, semua tipu berasal dari iblis. Dikatakan sasaran dari penipuan iblis adalah apa? Pikiran kita. Dia akan membuat kita berpikir kamu nggak layak, kamu nggak dikasihi, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Makanya firman Tuhan mengatakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi karena dia penipu, sasarannya adalah pikiran kita. Dia akan membanjiri pikiran kita dengan media, dengan koran, dengan TV, untuk membuat kita merasa kita tidak layak, untuk membuat kita merasa kita tidak berharga, untuk membuat kita merasa kita tidak signifikan. Sasaran dari penipuan iblis adalah pikiran kita. Senjata iblis, saudara perlu tahu apa senjatanya. Senjata iblis adalah dusta. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ketika saudara dan saya memahami iblis adalah penipu, sasarannya adalah pikiran kita, senjatanya adalah dusta, maka saudara dan saya dapat lebih lagi memahami pertandingan iman apa yang saudara dan saya hadapi. Tujuan dari dustanya iblis adalah menjadikan kita buta terhadap rencana Allah atas hidup kita. Jadi dia kuasai pikiran kita, dia serang kita dengan dusta-dusta, dengan kata kamu nggak layak, kamu nggak dikasihi, kamu orang berdosa dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi buta terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Kejadian 2 ayat yang ke-16 mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan
tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan apa? Akan mati. Alkitab katakan di Kejadian 3 ayatnya yang pertama, kita dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Kalau saudara melihat ada sebuah skenario di sini, pada Alkitab katakan semua boleh dimakan, tapi jangan dimakan pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Tapi iblis berkata, nggak boleh dimakan semuanya. Sasarannya untuk membuat saudara dan saya buta akan rencana Allah. Jadi saudara dan saya, iblis adalah penipu. Apa tugasnya saudara? Apa tugasnya iblis? Dia adalah sasarannya adalah your mind. Makanya guard your mind dengan perkataan-perkataan dari firman Allah. Senjatanya adalah dusta, tujuannya untuk menjadikan kita buta terhadap rencana Allah atas hidup kita. Bagikan kabar baik ini agar orang-orang percaya mengetahui bagaimana pertandingan iman dan bagaimana kita keluar sebagai pemenang. Ini akan menjadi sebuah seri, 3 seri ke depan agar saudara saya bisa mengetahui bagaimana kita berkemenangan menghadapi tipu muslihat iblis yang punya surga sangat amat sangat mengasihi saudara. God bless.